Sungguh nikmat bolu berendam. Apalagi disantap bersama keluarga. Inilah Tanjung Pinang, kota gurindam. Sebuah negeri pantun, gelar ternama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman kelas 2 Sumatera? Semoga selalu semangat dan tentunya selalu ceria. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Bapak Ibu Guru teman-teman. Nah, hari ini sepertinya kegiatannya agak berbeda. Ada yang tahu perbedaannya? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Hari ini Bapak dan Ibu Guru akan mengajak teman-teman untuk berkegiatan outing kelas virtual. Wah, sepertinya seru nih teman-teman. Sebelum kita lanjut, pastikan teman-teman mengikuti kesepakatan kali ini ya. Kesepakatan yang pertama, pastikan teman-teman menonton video kali ini hingga selesai. Yang kedua, pastikan selama menonton kegiatan outing virtual ini, teman-teman diminta untuk duduk ya, tidak berbaring. Dan yang ketiga, pastikan setelah menonton video outing virtual kali ini, teman-teman tidak diizinkan untuk meminta tambahan waktu menonton video dari channel YouTube lainnya. Sudah sepakat teman-teman? Nah, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar nih menyaksikan video outing virtual kali ini. Supaya tetap aman ketika berkegiatan di luar rumah, Bapak Ibu Guru juga menerapkan 3M teman-teman. Seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selain itu, Bapak Ibu Guru juga menyiapkan masker cadangan dan hand sanitizer. Bunga sakura tumbuh bersemi, rangkaian kuntum menjadi hiasan. Saat ini memanglah masih pandemi, tak jadi penghalang untuk menambah wawasan. Teman-teman, ada yang tahu Pak Safik lagi di mana? Atau teman-teman udah pernah berkunjung ke sini? Atau nenek teman-teman atau kakek teman-teman berasal dari pulau ini? Barakallah, benar sekali teman-teman, Pak Safik ada di Pulau Penyengat. Ada yang tahu sejarah Pulau Penyengat? Nah, Pulau Penyengat ini teman-teman adalah hadiah dari Sultan Mahmud untuk istrinya yang bernama Raja Hamidah. Raja Hamidah tersebut adalah putri dari Raja Haji Fisabilillah. Untuk sampai ke Pulau Penyengat ini, kita harus menyeberang menggunakan pompong. Lama waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 15 menit. Jika Pak Safik berangkat pukul 8 pagi dari pelabuhan, maka akan tiba di pelabuhan Pulau Penyengat pukul berapa ya? Ada yang tahu jawabannya? Nah teman-teman, sekarang Pak Safik ada di Masjid Raya Sultan Riau, atau yang biasa teman-teman kenal dengan Masjid Penyengat. Nah, Masjid Penyengat ini teman-teman didirikan oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Nah, awalnya dulu teman-teman, masjid ini didirikan menggunakan kayu teman-teman. Lalu diperbarui pada tahun 1832 oleh yang dipertuan mudakan ke-7, yaitu Raja Abdurrahman. Di halaman masjid ini juga terdapat rumah soto di bagian kiri dan kanan halaman depan masjid. Saat ini rumah soto diperbarui menjadi tertutup. Dahulunya rumah ini terbuka dan digunakan sebagai tempat belajar ilmu agama dan musyawarah, serta menjadi tempat istirahat para musafir. Jarak antara rumah sotoh bagian kiri dan kanan sekitar 7 meter. Masjid ini memiliki 4 menara
dengan tinggi 18,9 meter dan 13 kubah. Jika dijumlahkan, hasilnya menunjukkan jumlah rakaat dalam sholat fardu 5 waktu, yaitu 17 rakaat. Sebelum memasuki masjid ini, tentunya pasti ada aturan yang harus kita taati, teman-teman. Di antaranya adalah melepaskan alas kaki di depan teman-teman. Setelah itu, tidak diizinkan untuk memegang barang sembarangan tanpa izin, karena ada beberapa barang yang merupakan peninggalan sejarah yang harus dijaga. Contohnya Al-Quran. Di sini Pak Syafiq tidak tampilkan teman-teman karena salah satu aturannya adalah tidak boleh mengambil video di dalam area masjid. Selanjutnya, pastikan kita juga menerapkan adab ketika berada di masjid, seperti tidak bermain atau berlari-larian ketika berada di dalam masjid. Dan pastikan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan sejarah dari Masjid Raya Pulau Penyengat ini? Sekarang Pak Syafiq akan mengajak teman-teman ke tempat yang tidak kalah seru. Jom ikuti Pak Syafiq. Barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua temasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji. Gurindam 12, karya Raja Ali Haji. Teman-teman, ada yang tahu apa yang barusan Pak Syafiq baca? Nah, Pak Syafiq barusan membaca Gurindam 12. Pasal yang kedua. Gurindam 12 ini merupakan karya dari Raja Ali Haji, teman-teman. Nah, Raja Ali Haji itu sendiri terkenal sebagai sosok bapak bahasa Indonesia. Karena beliau yang mencatat dasar tata bahasa Melayu. Bahasa Melayu standar inilah yang ditetapkan sebagai bahasa nasional. Maka tak heran Pulau Penyengat dijuluki sebagai Pulau Bahasa Indonesia. Oh iya, Pak Syafiq hampir lupa nih. Sekarang Pak Syafiq sedang berada di Balai Adat. Coba teman-teman perhatikan kembali. Bentuk bangunannya unik kan? Balai Adat Indra Perkasa ini merupakan contoh rumah khas Melayu. Namanya rumah panggung yang terbuat dari kayu. Karena namanya Balai Adat, tempat ini biasanya digunakan sebagai tempat pertemuan untuk melakukan musyawarah. Selain itu, Balai Adat ini juga berfungsi untuk menjamu tamu yang hadir. Di Balai Adat ini kita juga bisa melihat beberapa benda perlengkapan adat Melayu, seperti pakaian adat serta berbagai perlengkapan atraksi atau pertunjukan kesenian yang digunakan untuk menjamu tamu-tamu tertentu.
Selain perlengkapan adat Melayu, di bagian bawah balai adat ini terdapat sumur air tawar yang usianya sudah lama dan airnya masih mengalir sampai sekarang. Masya Allah, tadi teman-teman sudah mengikuti Pak Syafiq dari Masjid Raya Sultan Riau hingga ke balai adat. Nah, gimana teman-teman, seru nggak? Selanjutnya kira-kira kita akan kemana nih? Kita akan menyeberang kemana nih teman-teman? Kita akan ke tempat Bu Putri. Stay tune. Ambil tali untuk diikat. Tali diambil, jangan dipotong. Kalau tadi kita sudah ke Pulau Penyengat, sekarang kita melancong ke Gedung Gonggong. Nah teman-teman, bertemu lagi bersama Bu Putri. Nah, kali ini Bu Putri sedang ada di Gedung Gonggong teman-teman. Kira-kira teman-teman sudah pernah berkunjung ke Gedung Gonggong apa belum? Nah, kalau teman-teman sudah pernah berkunjung ke sini, kira-kira Gedung Gonggong ini letaknya di mana ya teman-teman? Ada yang tahu? Masya Allah, tepat sekali teman-teman. Gedung Gonggong ini letaknya di tepi laut ya teman-teman, tepatnya di Laman Bunda. Bagi teman-teman yang sudah pernah ke sini, pasti sudah tidak asing lagi dengan pemandangan yang ada di sekitar Gedung Gonggong. Saat sore hari, Gedung Gonggong ini akan banyak dikunjungi teman-teman karena suasananya yang cukup nyaman menjadi tempat pilihan untuk menikmati waktu bersama keluarga, mengambil foto maupun melakukan aktivitas-aktivitas seperti bermain bersama keluarga. Di sekitar area Gedung Gonggong ini ternyata juga dilengkapi fasilitas area bermain khusus anak-anak loh teman-teman. Oh iya teman-teman, Gedung Gonggong ini dibangun pada tahun 2016. Nah, kalau gedung ini dibangun tahun 2016 dan sekarang tahun 2021, kira-kira gedung ini sudah berdiri berapa tahun ya teman-teman? Barakallah teman-teman, tepat sekali. Berarti Gedung Gonggong ini sudah berdiri sekitar 5 tahun yang lalu. Karena jarak dari tahun 2016 ke tahun 2021 adalah 5 tahun ya teman-teman. Bangunan ini dibuka bertepatan dengan kegiatan Festival Bahari Kepri yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Bentuk gedung ini sengaja dibuat menyerupai hewan gonggong ya teman-teman, yang biasa kita temui di pesisir atau perairan Pulau Bintan. Nah, itu dia teman-teman, penjelasan singkat terkait Gedung Gonggong. Nah, Bu Putri mau mengajak teman-teman lagi nih, masih ke satu tempat yang bersejarah di sekitaran tepi laut. Kira-kira teman-teman ada yang tahu? Nah, ikutin terus Bu Putri ya. Tara teman-teman. Nah, ada yang tahu Bu Putri sedang berada di mana? Nah, ini dia teman-teman, Monumen Raja Haji Fisabilillah. Monumen ini dibangun untuk mengenang jasa-jasa Raja Haji Fisabilillah sebagai pahlawan Melayu yang berasal dari Riau. Monumen Raja Haji Fisabilillah ini diresmikan secara langsung oleh Gubernur Riau pada hari Sabtu 24 Maret tahun 1998. Oh iya teman-teman, jarak dari Gedung Gonggong tadi ke monumen ini sekitar 100 meter ya teman-teman. Jika teman-teman ingin berkunjung ke Monumen Raja Haji Fisabilillah ini, pastikan teman-teman selalu menjaga kebersihan lokasi dengan cara membuang sampah pada tempat yang sudah disiapkan. Oh iya, satu lagi, pastikan teman-teman tidak mencoret tubuh Raja Haji Fisabilillah ini ya. Nah, selanjutnya kita akan ke suatu tempat lagi nih teman-teman. Ciri-ciri tempatnya, dia merupakan bangunan baru yang ada di kota Tanjung Pinang. Penasaran? Terus ikuti ya. Kita lanjutkan ke Bu Dwi. Raja Haji Fisabilillah adalah pahlawan Kepri yang patut dikenang. Tahukah kamu, Tugu Cogan, ikon baru yang ada di kota Tanjung Pinang? Nah, kalau tadi teman-teman sudah berkegiatan bersama Bu Putri dan Pak Syafiq, kali ini Budi akan mengajak teman-teman untuk berkegiatan di tempat berikutnya. Ada yang tahu tempatnya di mana? Yuk, ikuti Budi terus.
Ini dia namanya Tugu Cogan. Letaknya di tepi laut berdekatan dengan pelabuhan Sri Bintan Pura, teman-teman. Ada yang pernah ke sini? Tugu Cogan ini juga dikenal dengan nama Tugu Daun Sirih Emas. Masya Allah, bentuknya unik sekali ya teman-teman. Tugu ini memiliki tinggi 18 meter yang terbuat dari besi, teman-teman. Selain tinggi, tugu ini juga memiliki bentuk yang menyerupai daun sirih. Kira-kira nih, kenapa ya bentuknya daun sirih? Nah, ternyata dalam tradisi orang Melayu ada yang namanya tradisi berkapur sirih, teman-teman. Yakni tradisi memakan daun sirih dengan tambahan beberapa bahan lainnya, seperti pinang, gambir, dan juga kapur. Tradisi unik ini sampai sekarang terus dijaga kelestariannya, teman-teman. Tradisi ini pun selalu digelar dalam acara penting seperti penyambutan tamu maupun acara lainnya. Bagi orang Melayu, berkapur sirih merupakan bagian dari adat yang sangat penting dan tradisi yang tak boleh dilupakan. Maka tak heran teman-teman, daun sirih pun terdapat pada lambang kota Tanjung Pinang. Ada yang tahu berapa ya jumlah daun sirih yang ada di Tugu Cogan ini? Barakallah, tepat sekali teman-teman. Jumlahnya ada 7 dan salah satunya mengarah ke Pulau Penyengat yang sudah Pak Syafiq sampaikan tadi. Menariknya, posisi Cogan yang terletak di tengah-tengah lapangan dengan warna keemasan dari tugu ini membuatnya terlihat cukup menonjol, teman-teman. Saat sore hari, banyak orang berkunjung ke sini, teman-teman, sebagai spot yang menarik untuk berfoto, melakukan skateboard, maupun jalan-jalan menikmati ombak dan angin laut. Ada banyak pedagang juga loh yang bisa teman-teman temui di sini yang menjajakan berbagai macam makanan dan juga minuman. Pastikan teman-teman selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan membuang sampah di tempat yang telah ditentukan saat berkunjung ke sini ya. Nah, itulah tadi penjelasan dari Bu Dwi terkait Tugu Cogan ini teman-teman. Nah, selanjutnya Budi akan mengajak teman-teman ke sebuah tempat yang tak kalah menariknya nih teman-teman. Jaraknya sekitar 50 meter dari Tugu Cogan ini. Di mana ya tempatnya? Yuk, ikuti Budi terus. Nah, kita udah sampai nih teman-teman. Kira-kira ada yang tahu nggak ya tempatnya di mana? Barakallah, tepat lagi nih teman-teman. Ini adalah gedung MTQ atau gedung Musobaqah Tilawatil Quran. Nah, gedung ini dibangun pada tahun 2020. Masya Allah teman-teman, keren sekali ya bangunannya. Apalagi jika teman-teman berkunjung ke tempat ini saat sore hari. Teman-teman akan disuguhkan pemandangan matahari terbenam yang sangat indah. Tetapi ingat teman-teman, jika teman-teman berkunjung ke sini, selalu menjaga kebersihan dan aturan yang ada ya. Nah, selanjutnya ada Bu Ayu yang akan mengajak teman-teman mengeksplor ke tempat berikutnya. Simak penjelasannya ya. Ayo ke Bu Ayu. Sore-sore memancing ikan. Ikan dipancing oleh Pak Atan. Kalau tadi kita ke Tugu Cogan, sekarang kita ke jembatan. Akhirnya Bu Ayu bertemu kembali nih bersama teman-teman. Bu Ayu sudah menunggu lama nih teman-teman. Bagaimana tadi perjalanan bersama Pak Syafiq, Bu Dwi, dan Bu Putri? Menyenangkan bukan? Nah, selanjutnya Bu Ayu akan mengajak teman-teman untuk melanjutkan perjalanan outing virtual kali ini ke Jembatan Dompa. Nah, kira-kira nih teman-teman, ada yang pernah ke sini tidak? Atau teman-teman pernah sering ke sini? Nah, teman-teman, Bu Ayu punya informasi nih mengenai Jembatan Dompa ini. Jembatan Dompa merupakan salah satu jembatan terpanjang di Indonesia. Lebih tepatnya, jembatan terpanjang nomor 2 di Indonesia. Setelah jembatan Suramadu. Masya Allah teman-teman, jembatan ini memiliki panjang sekitar 1.500 meter.
Panjang sekali bukan? Ya teman-teman, jembatan ini menghubungkan Pulau Dompak dengan kota Tanjung Pinang. Jembatan ini juga memfasilitasi area untuk jalan kaki di samping kanan dan kiri jembatan. Terkadang, masyarakat juga menggunakan area ini sebagai lokasi untuk jalan santai bersama keluarga sambil menikmati pemandangan laut di sekitar jembatan. Saat berkunjung ke sini, pastikan teman-teman selalu menjaga keselamatan diri ya. Seperti yang pertama, tidak menyeberang sembarangan. Yang kedua, tidak memberhentikan kendaraan di sepanjang jembatan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sepanjang jembatan maupun di laut sekitar. Yang keempat, nah, bagian yang tidak kalah pentingnya nih teman-teman. Teman-teman tidak diizinkan untuk duduk maupun memanjat dinding jembatan. Masya Allah teman-teman, bagaimana nih? Teman-teman pasti sudah tahu kan dengan jembatan Dompak. Nah, kalau tadi kita sudah ke jembatan Dompak, kali ini Bu Ayu mau mengajak teman-teman kemana lagi ya? Ada yang tahu? Nah, barakallah teman-teman, kali ini Bu Ayu akan mengajak teman-teman ke Masjid Raya Nur Ilahi. Sudah tidak sabar kan? Yuk terus ikutin Bu Ayu. Alhamdulillah, akhirnya Bu Ayu sudah tiba di Masjid Raya Nur Ilahi. Teman-teman, Masjid Raya Nur Ilahi ini Sering disebut dengan Masjid Dompak. Nah, teman-teman tahu masjid ini memiliki luas sekitar 2000 meter persegi dan diresmikan pada hari Jumat tanggal 25 Januari tahun 2013. Masjid ini memiliki desain arsitektur yang sangat kental dengan budaya Melayu. Nah, ternyata jembatan Dompak yang sudah kita kunjungi tadi bisa terlihat dari masjid ini, teman-teman. Apalagi jika di malam hari, kita akan disuguhkan dengan pemandangan kelap-kelip lampu jalan dan rumah warga yang sangat indah. Masya Allah, banyak sekali tempat-tempat menarik yang ada di kota Tanjung Pinang ya. Mana kegiatan outing kita hari ini teman-teman? Seru bukan? Tadi kita sudah dikenalkan berbagai bangunan yang ada di kota Tanjung Pinang sesuai dengan tema kita bulan ini, yakni building. Tadi kita sudah dari Masjid Penyengat, Balai Adat Indra Perkasa, kemudian kemana lagi teman-teman? Ada yang masih ingat? Barakallah, benar sekali teman-teman, yaitu Gedung Gonggong, kemudian Monumen Raja Haji Fisabilillah. Setelah itu Tugu Cogan, dan lanjut ke Gedung MTQ, Jembatan Dompak, dan terakhir kita ke Masjid Raya Nur Ilahi. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya teman-teman tempat-tempat menarik yang ada di kota Tanjung Pinang. Ingat ya teman-teman, di setiap tempat mempunyai aturannya masing-masing. Selalu bersikap santun dan menjaga kebersihan tempat-tempat yang akan kita kunjungi ya teman-teman. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan agar kita semua merasa nyaman. Berbicara tentang bangunan, Bu Dwi jadi ingat salah satu hadis teman-teman yang berbunyi al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Artinya, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Hadis Sahih Muslim nomor 4684. Membawa bakul si ibu penjual, bakul dibawa sepanjang jalan.
cukup sekian outing virtual. Sampai bertemu di lain kesempatan. Nah teman-teman, cukup sekian ya perjalanan outing virtual kali ini. Bapak Ibu Guru harap perjalanan kita kali ini dapat menambah wawasan teman-teman. Cukup sekian, Bu Ayu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.